Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yadin. Saya divisi roasting di kelompok tani hutan Gerisenang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang roasting. Apa sih itu roasting itu? Bagaimana sih cara pemakaiannya? Dan kenapa beans banyak kandungan karakter-karakter mulai dari asam dan lain sebagainya. Nah, kita pertama-tama kita harus tahu dari fisik beans, kualitas beans, dan aroma mentah ya, aroma mentah sebelum kita roasting. Nah, yang pertama kualitas bean harus bagus, aroma tidak ada rasa defect atau rasa ya yang seperti herbal yang kayak gitu, itu harus kita jauhkan. Nah, beans harus mempunyai kadar air 10-12%. Kenapa? Soalnya kalau misalkan beans lebih dari 12% atau sampai 13%, nanti kita susah mengatur suhu sama menentukan karakter dan profiling kopi tersebut. Nah, 12%, 10-12% ini kita ngerostingnya enak. Misalkan kita mau ngejar profiling light, medium, sampai dark, itu bisa kita sesuaikan di kadar air yang maksimal. Dari kadar air 12%, biasanya kita memakai suhu di 180 derajat sampai 190 derajat Celcius. Nah, ini mesinnya, ini mesin yang saya pakai, mereknya Uncle John. Ini produksi dari Jakarta. Nah, sebelum kita ngerosting, kita harus memanaskan dulu si mesin ini. Mesin ini sampai di suhunya sampai maksimal, istilahnya maksimal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak dipanasin dulu, nanti kita main udaranya agak sangat susah. Makanya kita harus dipanasin sampai di 215 derajat Celcius. Kita biasa memakai suhu di 190 derajat Celcius untuk kadar air 12%. Karena di sini ada tahapan-tahapannya ya, mulai dari drying, yellowing, sampai akhirnya ke first crack. First crack pertama itu dimana tanda kopi ini matang. Nah, mulai dari drying, yellowing, sampai first crack itu banyak kandungan aroma yang keluar. Mulai dari drying itu aromanya aroma basah, kayak banyak lah kayak dedaunan, herbal, rasa-rasa yang agak berbau lah, agak-agak defect. Soalnya posisi drying ini dimana kopi, si kadar air yang terkandung dalam kopi ini menghilang, jadi istilahnya membakar. Nah, sesudah pelepasannya drying, itu nanti muncullah yellowing. Yellowing itu dimana biji udah berbentuk kuning. Dari situ aroma yang muncul udah ada asam, manis, dan yang lainnya. Nah, yellowing ini dimana beans sudah bisa menghasilkan panas, bukan menyerap panas. Karena dimana beans udah mulai menguning, itu tandanya beans sudah kering, sudah hilang kadar air. Nah, sudah pelepasannya yellowing, beans akan mencapai ke finish atau first crack, pecah pertama. Nah, dari pecah pertama itu kita kejar nih profilnya, kita mau pakai profil apa. Soalnya kalau dari posisi first crack itu jatuh di profile light atau light to medium. Nah, kalau kita mengejar untuk ke profil medium, dari first crack kita nunggu ke second crack, pecah kedua. Jadi dimana posisi medium itu muncul. Jadi medium itu dari mulai warna luar sama warna dalam itu harus merata.
Jangan misalkan warna luarnya agak terang, dalamnya udah gelap. Nah itu kesalahan teknis. Bisa jadi itu dari tekanan awal si posisi api terlalu besar, atau kita lupa mengecilkan api pas di first crack atau sebelum first crack. Nah sudah kopi matang di profile medium, kita cooling selama 3 menit. Setelah 3 menit, setelah kita cooling selama 3 menit, kopi harus kita resting dulu sebelum kopi yang kita seduh, karena kopi yang baru di roasting itu banyak karbonnya. Minimal resting 3 hari sampai ke 5 hari, barulah kopi bisa disajikan. Demikian sekilas dari saya penjelasan tentang roasting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridani. Di KTH Giri Senang ini saya sebagai divisi pengemasan serta pemasaran. Untuk kemasan sendiri kami menggunakan 2 kemasan, yaitu kemasan standing pouch sama guset. Nah, spesifikasi dari kemasan ini yaitu aluminium foil, zipper, serta pop. Nah, spesifikasi dari kemasan ini itu aluminium foil fungsinya untuk meredam hawa panas dari kopi, sedangkan zipper untuk menutup kembali ketika kemasan kopi sudah digunakan, dan fungsi valve yaitu untuk mengontrol udara. Untuk pemasarannya kita menggunakan 2 metode, yaitu metode offline sama online. Untuk metode offline, kalian bisa berkunjung ke KTH Giri Senang atau mengunjungi kedai-kedai kopi kami yang lainnya. Nah, untuk pemasaran secara online-nya, kita menggunakan sosial media dan toko-toko online. Sosial medianya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Nah, untuk toko online-nya kita menggunakan Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nah, untuk kalian para pecinta kopi yang ingin menikmati suasana atau ingin nongkrong-nongkrong maupun ngeliwat bareng, datanglah ke Giri Senang ini, kami tunggu kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.